Saudari, minggu lalu kita membahas pasal 17-18. Minggu ini kita membahas pasal 4 dan 5. Ya. Ada hal khusus dalam pasal-pasal ini. Ya. Kalau yang pasal 17-18 kita melihat rumah Mika. Kalau pasal 4 dan 5 ini kita melihat bagaimana saudari yang tekat, yaitu Deborah. Ya. Kita melihat bahwa karena Allah ini ya telah ditinggalkan oleh bangsa Israel melanggar ketetapan Allah, maka Allah mau tidak mau harus memberikan satu hal yang besar, ya, satu hal yang unik, yaitu seorang hakim perempuan yang bernama Deborah. Ya. Jadi saudari, kalau kita membaca baik-baik pasal 5 ayat 7 tadi, pedusunan diam-diam, ya, ada suasana yang cuek, ada suasana yang mau suasana tidak mau tahu, ya, sampai Allah membangkitkan Deborah menjadi satu hakim dan juga menjadi ibu di Israel. Ya. Artinya apa saudari? Bahwa saudari Deborah ini berada pada posisi yang tepat, ya, mengambil hak yang tepat. Ya. Saudari, kita mungkin cerita singkat, ya. Selain makna ekstrinsik dari kitab Hakim-Hakim, yaitu bahwa bangsa Israel mengabaikan posisinya sebagai istrinya Allah. Ya. Maka di sana ada satu kisah saudari Deborah, seorang saudari yang tepat, ya. Dia dibangkitkan oleh Allah menjadi nabi, ya, juga menjadi hakim, ya. Dia seorang ibu rumah tangga, dia mempunyai suami, ya. Tetapi seorang saudari ini masih tak bisa melayani bangsanya, ya. Saat itu Deborah ini kalau kita bandingkan dengan hakim-hakim yang lain, satu-satunya perempuan, ya, tetapi seorang saudari yang bisa membangkitkan para saudara lainnya. Para pemimpin mengambil pimpinan, semua suku tergerak, akhirnya mereka menang. Ya. Saudari, ini kita melihat bahwa posisi saudari di dalam kehidupan gereja itu sangat-sangat penting. Ya. Jadi posisi saudari yang pertama, fungsi saudari yang pertama dan terutama, ya, kalau kita melihat perkara ini adalah tunduk. Ya. Dia mempraktekkan ketundukan. Ya. Ketundukan berbeda dengan ketaatan. Ketaatan adalah melakukan satu perintah, ketundukan adalah satu sikap. Dari Deborah ini, ya, dia tunduk kepada posisinya, ya. Dia mengambil posisi yang tepat, dan ini menggerakkan umat Allah, menggerakkan seluruh bangsa Israel untuk mengambil pimpinan, ya, untuk mengambil posisi yang tepat sehingga terbentuk pasukan yang tepat. Hari pun kita perlukan saudara yang demikian, yang memperhatikan fungsinya, memperhatikan ketundukannya, supaya bisa mendukung saudara melayani Tuhan, ya, supaya semua saudara bisa bangkit sesuai dengan posisi masing-masing, ya. Hari ini perempuan dalam penghidupan gereja, ya, masih perlu menjadi saudari yang melayani, perlu menjadi ibu yang real, ya, ibu yang memiliki anak-anak rohani. Dengan demikian gereja bisa diberkati, ya. Memang memiliki anak-anak rohani ini, menjadi ibu yang real tidak mudah, ya. Perlu perpindahan hayat, perlu kelahiran kedua, perlu transformasi hayat, ya. Sama seperti Paulus mengatakan, ibunya Rufus jugalah ibunya, ya. Seorang rasul yang besar, Paulus, ya, dia memiliki seorang ibu rohani, ibu-ibu yang real, ibu-ibu yang menjadi perawat-perawat rohani yang memperhatikan anak-anak rohani, ya. Kalau sudah demikian, ya, ini menjadi berkat yang besar. Di sini kita melihat juga, ya, bahwa ketika Deborah ini bangkit, ya, itu bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa Israel itu, khususnya bangsa Ruben saat itu, ya, dia memiliki ketetapan yang besar. Ketetapan yang besar berarti resolusi yang besar, berarti cita-cita punya mimpi, ya. Jadi ketika urutannya tempat, ya, saudara yang melayani memiliki harapan yang besar, memiliki resolusi yang besar, ya, sehingga mereka mencapai kemenangan, ya. Jadi saudari, ketika saudari yang tepat ini, ya, berdiri pada posisinya, ya, semua saudara yang melayani akan memiliki, kalau boleh katakan, target, ya, cita-cita, ya. Misalnya di gereja Solo kita mungkin hall keempat, hall kelima, hall keenam, ya. Jadi tidak berhenti, ya, perlu maju. Maka dikatakan orang yang mengasihi Tuhan itu seperti matahari yang terbit dalam kemegahannya. Makin kita mengasihi Tuhan, makin kita memiliki cita-cita. Makin kita mengasihi Tuhan, makin kita memiliki resolusi, ya. Jadi seorang saudari juga perlu ada resolusi, ya, perlu ada cita-cita, ya. Misalnya dalam hidup gereja, saya harus punya anak rohani minimal 2 misalnya, ya. Ini perlu didoakan, perlu dikonsekrasikan,
perlu dibawa ke hadapan Tuhan ya. Jadi kalau kita simpulkan dari semua ini ya, ada juga di Hakim-Hakim ada, mungkin saya cerita sedikit mengenai Samson dan Delila ya. Samson adalah suaminya Delila ya. Delila ini juga seorang perempuan ya, Deborah seorang perempuan, Yael seorang perempuan ya. Kalau kita bandingkan tiga perempuan ini, hasilnya berbeda ya. Kalau Delila dia merongrong suaminya supaya konsekrasinya tiap hari berkurang. Akhirnya apa? Benar-benar Samson ini jatuh ya. Berbeda dengan Deborah dan Yael ya. Yael itu seorang ibu rumah tangga juga ya. Bahkan bangsa Midian ya. Dia membunuh Sisera ya. Dia bahkan seorang ibu rumah tangga tapi bisa berperang bagi Allah. Deborah lain lagi ya. Deborah bahkan lebih besar lagi. Dia bisa mendorong banyak saudara untuk mengasihi Tuhan ya. Jadi saudari mau mencari saudari yang mana ya. Jadi Deborah itulah seorang saudari yang membangkitkan suku-suku bangsanya supaya memiliki konsekrasi, memiliki resolusi untuk berperang bagi Tuhan. Nah, hari ini pun demikian ya. Nah, saudari dalam hidup gereja perlu saudari yang demikian. Semakin ada saudari itu ya, semakin banyak saudara yang berkonsekrasi. Itulah harapan kita ya. Jadi bukan seorang saudari atau seorang perempuan, bukan malah merongrong konsekrasi saudara, tetapi harusnya seperti Deborah membangkitkan konsekrasi saudara sehingga memiliki resolusi yang besar, rencana yang besar bagi hidup gereja. Ya, semoga berita ini mendorong kita ya. Karena hari ini memang ada saudari ya, ada perempuan di dalam hidup gereja. Ya, kalau di hadapan Tuhan memang kita semua saudari karena kita mempelai Kristus. Tetapi dalam kehidupan gereja masih ada laki-laki, masih ada perempuan. Nah, perlu memperhatikan urutan yang tepat supaya saudari ini bisa menjadi penggerak, ya, pendorong bagi saudara yang melayani Tuhan. Karena ketika ada saudari yang menjadi ibu yang real, yang memperhatikan saudara yang berdua bersama saudara, maka hidup gereja itu bisa menjadi normal. Inilah fungsi ultima dari seorang saudara, ya, menjadi perawat-perawat rohani, menjadi ibu-ibu yang real, yang memiliki anak-anak rohani. Semoga Tuhan merahmati kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami berdoa kepadamu. Dapatkanlah ya Tuhan di gereja Solo ya Tuhan. Banyak saudari yang dibangkitkan seperti Deborah, yang mendorong para saudara. Oh, untuk memiliki resolusi Tuhan, untuk berkonsekrasi di hadapan-Mu. Tuhan berada dalam kehidupan gereja yang normal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami perlu dirimu Tuhan. Amen. Ya, kami perlu dirimu Tuhan. Amen. Tambahkan dirimu lebih banyak dalam kami. Amen. Kami bisa menjadi Deborah-Deborah hari ini. Amen. Bisa membangkitkan banyak orang. Tuhan Yesus. Bagi kepentinganmu. Amen. Mengambil Dikau sebagai Raja kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.